nyatanya kan sekarang menjadi sangat menderita di Bali, bahkan makanya ada satu hal yang akan kita tuntut sekarang. Yang pertama, patungan beras makan siang, malamnya dan sedang disidik, sehingga yang sudah berjalan ini kita mengawal supaya cepat ditetapkan tersangkanya. Tersangka yang kita minta adalah, pertama, saudara Sabon itu yang merekrut, entah apa itu dia dari Stikom atau dari Dharma. Kedua, yang turut membantu ini dalam hal ini Bupati. Jadi Bupati harus segera diperiksa, ya, bila perlu ditetapkan sebagai tersangka, karena dia memperdagangkan orang. Dalam perjanjian dia menyiapkan tenaga kerja untuk dikirim, tapi ternyata lembaga yang mengirim itu pun tidak memiliki hubungan kerjasama dengan pihak di negara di mana dikirim. Ini kemungkinan adik-adik semua ini kalau diperdagangkan orang biasanya dihitung satu kepala bayar berapa. Dan terlepas apakah Bupati mendapat pembayaran atau honorarium, yang jelas kesalahan beliau adalah membuat surat perjanjian antara Pemda Flores Timur, BRI, Stikom dan Dharma itu ya. Oke. Jadi Bupati harus segera dimintakan pertanggungjawaban atau keterangan. Sekarang yang sudah nyata kita harus tuntut, pertama kita beranggapan bahwa adik-adik semua ini sudah diberangkatkan ke luar negeri dengan gaji 20 juta per bulan. Sesuai yang dijanjikan. Jadi kalau misalnya sudah 24 bulan di luar negeri, bisa dihitung. 24 bulan kali 20 juta. 400 sekian per orang. Jadi kalau memang mau diselesaikan, bayar gaji dalam tanda petik yang sudah mereka ada di luar negeri. Kalau enggak kasusnya, pertama Bupati minimal menjadi pelaku turut serta. Dia bertanggung jawab. Pelaku utamanya antara yang merekrut atau apa, Bupati harus ikut. Kalau di Polresta ini tidak jalan, kebetulan di Barreskrim itu ada ya bidang yang menangani perdagangan orang. Kita bisa minta atau ditarik ke Barreskrim. Jadi sekarang hari ini, hari Senin ini, kita memantau bahwa Polresta sedang memeriksa saudara Rahman Sabonama dari pagi, dan terakhir tadi jam 5 kita pantau pun masih menjalani pemeriksaan. Dan setelah Rahman Sabonama diperiksa, kita minta penetapan tersangka. Tersangka walaupun Bupati belum diperiksa, karena Bupati yang memberangkatkan, termasuk orang yang mengonsep surat. Bahkan saudara-saudara ini kan adik-adik ini sudah mengalami kerugian. Waktu yang terbuang, terlantar di Bali. Kedua, saya dengar bahwa orang tua pinjam uang di BRI, sekarang utangnya juga ada, bahkan bukan hanya di BRI Larantuka, tapi di Bank Bali juga ada sini. Bank Fajar Bali. Bahkan Dharma ini sudah bekerja sama dengan Bank NTT juga. Bahkan dia sudah bekerja sama bukan hanya dengan Bupati Flores Timur saya, tapi kita dengar ada Manggarai Barat, Maumere atau apa gitu. Nah ini segera harus dihentikan upaya-upaya perdagangan orang ini. Jadi tuntutan kita juga tidak berat amat. Kita hanya minta supaya Bupati bertanggung jawab terhadap gaji yang dijanjikan. Ya, itu kerugian yang nyata. Jadi kalau gajinya 24 bulan atau berapa bulan kali 20 juta itu gaji. Kerugian-kerugian lain kan misalnya ditelantarkan, yang tadinya kuliah ditinggalkan, ya, sehingga sudah mengalami kerugian. Kerugian berikutnya sudah blacklist di bank. Itu harus segera di-clearkan supaya nama adik-adik masih muda itu kan tidak blacklist di Bank Indonesia. Karena kalau berurusan dengan bank blacklist, kamu mau urusan pinjam uang atau apa di bank itu, mereka klik nama kamu keluar, ada catatan di sana. Dulu ada masalah. Tahun 2019 pinjam duit di BRI Larantuka, kabur. Udah mati. Padahal uangnya saya dengar tidak pernah pegang toh? tidak pernah. Dipegang oleh Rahman. LPK Dharma ini. Nah, selama di Bali bagaimana? Tidur katanya di spon tipis itu. tipis bekas lagi. Bekas. Tapi kan katanya Komisi C DPRD Flores Timur datang meninjau, katanya tempat tidurnya bagus. Bagaimana ceritanya soal tempat tidur itu? barusan diganti, Pak. Diganti apa? Bukan diganti juga, tempat tidurnya masih dalam
Sama. sama, Tapi spraynya saja. spraynya diganti. Dan juga kan kasurnya tipis. Tipis. Jadi Dan digabung. ditambah. Oh, disusun berapa lapis tuh? Supaya kelihatan tinggi. Oh, jadi Dan ditutup spray baru itu. spray baru. Itu ada berapa tempat tidur itu? Itu sekitar 7 tempat tidur. Yang tinggal di situ berapa orang memang? Sisa anak-anak angkatan 2018 13 orang. Jadi 7 tempat tidur untuk 13 Iya. orang. Iya, Bagaimana benar. cara tidurnya? Iya, benar. Itu kita tidurnya yang selama ini tuh berdiri. Iya. Perampungan 13 orang ini tapi tempat tidurnya 7. Oh, kamar mandinya berapa? Satu. Untuk 13 orang. Iya. Oh. 13 orang itu berapa cowok, berapa cewek? Campur atau bagaimana nih? Cewek 4, 5. Di tempat tidur cewek berapa kamar? Berapa Satu sama. berapa tempat tidur? 5. 5. Oke. Ah, berarti 2 di yang laki-laki. 3 kamar semuanya. Semuanya 3 kamar, 1 kamar cewek, 2 kamar cowok. Oh.